Tapi yang hebatnya dari Pak Hasto adalah ketika saat sudah menjabat, praktek masih tetap berjalan, dan ini ternyata menggratiskan bagi para pasien-pasien, betul Pak? Iya, karena apa? Karena kan sumpah jabatan itu kan kita tidak mencari uang dari jabatan ketika dari profesi ketika menjabat. Jadi kalau saya menjadi bupati, maka sumpahnya itu salah satunya kan kami tidak mencari uang dari profesi saya dokter. Ya, kalau saya notaris ya tidak cari uang dari profesi notaris. Nanti ada konflik of interest kan. Nah, makanya ya sudahlah saya praktek, dan karena saya prakteknya gratis, saya tidak di Kulon Progo prakteknya. Kalau di Kulon Progo konflik juga nanti. Dan tolong pilih saya ya, tolong pilih saya kan repot juga. Makanya saya prakteknya di kabupaten lain. Oke. Ada selama pengalaman yang tidak terlupakan nggak sih Pak selama menangani pasien atau mendapatkan pasien yang seperti apa begitu? Ya banyak sekali ya, terutama karena kebidanan ini kan emergency ya. Emergency. 24 jam harus standby ya Pak? Iya, 24 jam standby. Saya pernah waktu saya jadi dokter puskesmas, masih dokter umum, itu kan di pedalaman tuh banyak orang kena panah, kena ini ya kan, ada sumpit namanya di orang Dayak itu. Kan karena saya itu 2 hari 2 malam kalau ke perjalanan ke kota, maka saya suatu saat kehabisan benang juga, di pedalaman logistik habis juga. Sementara ada perdarahan yang harus dijahit itu. Nah, waktu itu saya itu istilahnya menjahit situasional ya. Jahitannya pakai jahit benang biasa itu yang untuk jahit, itu jahit beneran, baju Pak? itu. Iya. Jadi pakai jahit yang untuk jahit benang baju itu, luarnya hanya untuk menghentikan perdarahan itu. Berarti ini hanya untuk sementara maksudnya? Iya, untuk menghentikan perdarahan biar nggak berdarah. Terus saya berpikir ini gimana untuk jahit yang nanti bukan sementara itu. Itu saya ambilkan dari pikiran saya spontan aja. Saya ambilkan dari namanya ligamentum. Ligamentum itu bagian dari rusa ya. Rusa itu kan ada dagingnya tapi ada bagian yang jernih itu. Nah, itu bagian yang jernih dari rusa itu saya ambil. Saya saya suwir-suwir, saya iris-iris kecil-kecil seperti benang. Ternyata itu kuat itu kan, bagian dari kaki rusa. Tapi sempat dapat ilmu nggak itu di waktu di kedokteran dulu Pak? Nggak dapat. Cuman saya punya logika bahwa ini bagian tubuh binatang ini kalau dia itu istilahnya avaskuler, tidak kena pembuluh darahnya, daerahnya yang jernih itu, maka kalau dimasukkan ke tubuh orang lain atau binatang lain, insya Allah ini tidak ditolak. Itu pikiran saya gitu. Karena ya risikonya kalau ditolak nanti lukanya nggak sembuh-sembuh lah gitu ya. Makanya saya nggak bisa cari cara lain kecuali saya ngambil punyaan rusa itu, saya ambil kemudian saya rendam sebentar di desinfektan, ada cairan-cairan untuk steril, akhirnya saya pakai untuk jahit. Dan ternyata diterima, artinya tubuh tidak menolak itu. Saya rasa kalau orang masih ada saat ini, kalau menyaksikan Bapak, berterima kasih dengan Bapak. Jadi emergensi kayak gitu itu, aduh luar biasa. Dan memang pengalaman kalau selama jadi dokter kebidanan juga semua emergensi ya. Jadi memang yang mengesankan banyak. Baik Pak, tapi kalau selama di perkuliahan begitu Pak, ada nggak sih Pak mata kuliah yang mungkin Bapak anggap ini sangat sulit sekali begitu untuk diterima begitu? Anatomi sebenarnya berat ya. Ini kalau sudah bangun begini berarti sulit banget ya Pak ya. Anatomi ya Pak ya. Anatomi itu harus jadi, saya kalau nggak, karena harus menghafalkan kerangka manusia, kecil-kecilnya harus dihafalkan semua. Ini namanya apa, ini namanya apa, semua harus. Masih ingat nggak Pak? Ya kan kita ya, kalau ini kan kepala, ini di sini ada os itu tulang, osteum itu tulang frontalis, frontalis itu bagian depan, kalau belakang ini occipitalis, kalau di sini namanya parietalis, itu kan ini namanya mandibula, ini namanya maksila, itu kan harus ingat terus itu kan. Jadi kayak gitu kan. Itu yang dianggap paling sulit ya Pak? Ya, kan semua tubuh harus dihafalkan. Ya, otot harus dihafalkan. Kalau buka perut itu kan lapis-lapis harus. Oh ini bagian atas, bagian harus hafal betul. Lapis luar, lapis dalamnya harus ini harus ya? Tahu namanya, harus tahu namanya. Jadi yang mengesankan kan kita dulu kuliah di kedokteran itu kan kita dikasih satu set kerangka manusia asli ya. Mulai dari kepala sampai kaki. Itu ditaruh di dalam kotak. Nah kemudian ini suruh bawa pulang, itu dipelajari di rumah gitu. Jadi dibawa pulang. Dan ini kepala manusia beneran itu. Masa nggak bisa tidur tuh Pak? Nah, makanya, jadi kita masukkan di ransel, dibawa pulang naik motor itu kan, sampai rumah ditaruh di bawah kolong tempat tidur itu, karena harus dihafalkan. Jadi kayak gitu tidak pernah bisa kita lupakan ya. Nah untuk di
saat perkuliahan ada rekan yang terdekat nggak Pak selama perkuliahan? Mungkin saat ini yang lost contact begitu nggak tahu di mana begitu Pak? Ya ada banyak ya teman-teman yang dekat, seperti kalau yang tinggal di Jakarta ini ada Dr. Suripto Hasan, itu yang teman dekat tapi sampai sekarang nggak pernah ketemu lagi. Beliau adalah orang Lampung, itu teman ya guru lah. Kan kita sering guru itu sering menghibur ya, stres, belajar anatomi, belajar fisiologi stres, tiba-tiba pulang sandalnya diambil sama, sepatunya diambil sama temannya itu. Terus dicari sepatunya di mana itu? Ternyata ya udahlah, frustrasi pulang nggak pakai sepatu. Ternyata masuk di ransel saya gitu. Siapa kan. namanya Pak? Siapa nama rekan terdekat ya Pak? Namanya Suripto Hasan. Dan saat ini komunikasi hilang? Iya memang praktis jarang sekali, nggak pernah lagi komunikasi. Kalau saya panggilkan hadir, Bapak mau Pak? Bukan Pak ya, ini bukan acara sebelah Pak, ini kita lebih ke profil Bapak ya Pak ya. Pak, ini kita ke agenda politik lagi nih Pak. Boleh, selama boleh. Bapak menjadi bupati, kemudian terjun di dunia politik begitu ya Pak ya. Bagaimana sikap Bapak cara menengahi partai-partai politik yang memiliki kepentingan-kepentingan tertentu Pak? Iya, ini pertanyaan serius juga ini ya. Jadi itulah seninya ya. Jadi ternyata komunikasi itu penting. Ya, komunikasi itu penting. Saya belajarnya sebetulnya dari pasien, bahwa pasien itu harus dipuaskan meskipun tidak sembuh. Iya. Iya, jadi meskipun tidak sembuh. Filosofinya begitu. Maka partai politik, teman-teman anggota DPR ini apapun yang mereka inginkan itu harus dilayani, dipuaskan meskipun belum tentu diikuti. Iya, dari resepnya begitu. Sehingga ketika dia mengeluh ada sesuatu, kemudian komplain ada sesuatu, harus ditanggapi dengan baik. Menanggapi dengan baik itu sudah 80% memuaskan mereka. Meskipun kadang-kadang kita solusinya belum tentu sesuai ekspektasinya. Sebetulnya saya merasa kuncinya ada di situ. Jadi jangan pernah menyepelekan permintaan orang, meskipun kita tidak bisa memenuhi. Dan kita melayani secara maksimal begitu Iya, ya Pak? secara maksimal. Ya, misal, oh ini jalannya rusak di sana, ini tempat saya dari partai A. Oh iya Bapak, saya tengok ya jalannya yang mana yang rusak. Ya. Gitu. Oh iya ini rusak ya. Ya sudahlah, ini saya masukkan dalam rencana. Tapi kan rencananya belum tahun ini karena tahun ini kan uangnya tidak ada gitu. Nah, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Tapi mereka senang loh kita respon itu senang. Jadi makanya kalau kita hanya, wah nggak ada uang, nggak bisa gitu, ya sudah pasti komunikasi gagal gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, kemarin di partai apa dan partai pengusungnya siapa saja Pak? Ya, saya memang pengusung kami adalah PD Perjuangan, kemudian setelah itu ada koalisi dengan partai lain seperti PAN, kemudian juga P3, itu di periode pertama. Itu. Kemudian yang di periode kedua itu yang mengusung 8, jadi ada bertambah lagi. Ya, bertambah lagi ya, tuh, hampir semua partai mengusung saya di periode kedua, dan saya betul-betul mengikrarkan tanpa mahar ya. Dalam arti kalau ya, jadi kalau saya bilang, karena saya masih PNS di periode pertama saya PNS ya, karena undang-undang belum melarang untuk keluar dari PNS. Ya. Sehingga waktu mau masuk periode kedua saya betul-betul ikhlas ya, dalam arti kalau saya direkom ya bismillah, kalau tidak direkom saya bisa mengucapkan alhamdulillah karena saya masih bisa kembali ke PNS gitu loh. Iya kan juga pengorbanannya besar, saya harus umur baru 52 tahun, saya harus pensiun dini, itu kan berat juga bagi saya. Kalau saya PNS di dosen pensiunnya 65 tahun kan. Makanya saya ya sudahlah bismillah. Saya betul-betul kalau ada yang mau ngusung ya bismillah, kalau enggak alhamdulillah. Maka saya tidak silahkan kalau mau ngusung saya dengan syarat memang betul-betul tanpa mahar. Gitu. Oke. Saya sempat tertarik dan menarik pada saat Bapak menjabat di sana begitu ya Pak ya. Ada beberapa program yang Bapak jalankan yang sempat apa judulnya Pak? Kalau nggak salah itu programnya Bela Beli ya. Kalau nggak salah itu harus menggunakan batik asli, produk lokal, dan itu meningkatkan perekonomian dan juga yang lain ya. Bagaimana Pak program itu bisa berjalan? Kami begini ya, kan kita itu kabupaten yang masih miskin, tetapi aneh juga. Kita itu beli apa-apa kan di luar daerah, beli apa-apa di luar daerah. Seragam sekolah belinya di Tanah Abang. Ya Tanah Abang dari China, misalnya begitu. Kan repot juga begini ya. Uangnya orang miskin tapi uangnya dibuang keluar itu. Makanya kami menginisiasi dengan ayo kita pakai batik sendiri. Ini batiknya seperti yang saya pakai ini, geblek renteng itu ada apa?
Geblek itu makanan khas Kulon Ini Progo. batik mana, Pak? Batik Kulon Progo. Ya. Bukan, luar biasa, Pak. Jadi ini kan makanan khas Kulon Iya. Progo geblek ini. Nah, anak sekolah itu jumlahnya 80.000 loh. 80.000 kalau seragamnya beli di lokal sudah berapa miliar yang beredar itu. Sehingga setiap tahun begitu terus itu. Jadi akhirnya kan pembatik pun luar biasa. UKM berjalan ya, Pak? UKM berjalan. Beras kami juga MOU dengan Bulog. Bulog jangan membawa beras ke Kulon Progo. Sehingga sejak tahun 2014 Bulog kita stop, tidak membawa beras, tapi bawa uang saja. Baik, ini perbincangan kita semakin menarik nih ya Pak ya. Kita Baik, akan lanjutkan kira-kira seperti apa perjalanan hidup dari Pak Hasto Wardoyo sendiri seperti apa setelah usai jeda pariwara berikut. Tetap bersama kami di Tokoh Kita.